Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Peci Miring Ahmad Bahar. Gimana kabar teman-teman? Moga-moga sehat selalu ya. Mohon maaf saya beberapa hari ini sakit flu. Jadi berbicaranya serak basah. Nah, ini isu yang sedang dan rame berkembang di tengah-tengah masyarakat adalah soal pemakzulan Jokowi. Jadi, saya kalau mendengar dan melihat analisis-analisis tentang pemakzulan, usulan tentang pemakzulan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap telah melanggar Undang-Undang Dasar 45, salah satunya yaitu karena menjalankan atau setidak-tidaknya membiarkan adanya KKN, di mana KKN ini menjadi salah satu hal yang sangat ditentang dan dibenci pada era reformasi. Dan itulah yang menjadikan Pak Jenderal Soeharto jatuh dari kekuasaannya setelah 32 tahun. Nah, ini saya sebagai rakyat biasa kadang-kadang jadi bingung. Di satu sisi Pak Jokowi kelihatannya tenang-tenang saja, tenang seperti tidak ada masalah. Sementara di sisi lain para aktivis dan bahkan ada sejumlah mantan jenderal yang begitu antusias menginginkan segera adanya pemakzulan terhadap Pak Joko Widodo sebagai presiden. Karena salah satu alasannya, jika tidak segera dimakzulkan, maka kerusakan negara ini akan makin parah dan makin tidak karu-karuan, baik secara ekonomi, demokrasi, dan kehidupan sosial politik lainnya. Nah, sekali lagi saya menjadi agak bingung karena penggerak dari pemakzulan ini sebenarnya tokohnya siapa? Nggak jelas. Semua hanya dalam bahasa Jawanya itu gremeng saja. Omon-omon kata Pak Prabowo. Dan tidak ada leader yang menonjol. Tidak ada satu kekompakan. Katakanlah ada petisi 100. Petisi 100 juga hanya sebatas forum. Tidak ada gerakan dalam bentuk nyata di masyarakat. Apa misalnya begitu. Katakanlah mengadakan demo besar-besaran. Sehingga menutup kantor DPR MPR misalnya di Senayan. Artinya menggeruduk Senayan sehingga tidak bisa bergerak. Nah, barangkali baru bisa itu yang namanya pemakzulan. Atau juga menduduki kantor kepresidenan Istana Negara. Saya kira itu juga baru bisa. Jadi kata-kata pemakzulan ini seolah-olah hari ini menjadi hampa juga. Karena kita bingung siapa yang memimpin pemakzulan, siapa yang menjadi tokoh leadernya. Dengan demikian masyarakat juga bertanya-tanya, sebenarnya rencana pemakzulan ini serius enggak sih? Di sisi lain memang terlihat juga Pak Joko Widodo ini, Pak Presiden ini semakin kemana-mana juga semakin sepertinya itu sudah tidak punya arah dan tujuan. Sepertinya itu sudah kebingungan sendiri, harus mengerjakan apa, harus bagaimana. Contoh dalam
hari ulang tahun PDIP kemarin saja itu, di mana seharusnya Pak Joko Widodo sebagai kader PDIP hadir di dalam acara itu, justru malah ke luar negeri. Itu pun barangkali tanpa pamit, dan itu pun juga kalaupun sudah berada di luar negeri kan harusnya kan tetap bisa lah menyampaikan ucapan selamat kepada PDI, partai pengusung beliau selama 2 periode menjadi presiden. Tapi itu pun tidak dilakukan. Jadi ini bernegara, bersopan santun, berakhlak di dalam tata negara ini sebenarnya bagaimana? Kami sebagai rakyat ini jujur menjadi sangat bingung. Jangan sampai kemudian nanti rakyat justru akan bergerak sendiri-sendiri, bergerak dengan kemauan sendiri. Ingat, sekarang ini mencari pekerjaan, mencari rupiah, mencari proyek-proyek itu konon berita dan sudah terbukti juga sangat sulit sekarang ini. Bahkan banyak proyek-proyek yang juga malah tak terbayar misalnya. Dan itu gara-gara bekerja sama dengan BUMN atau BUMD. Jadi saya kira ini juga akan menjadi pemicu, mungkin tidak harus menunggu pemakzulan, tapi justru akan ada gerakan rakyat yang sendiri-sendiri tanpa arah. Dan ini saya kira cukup berbahaya juga kalau tidak dikelola dengan baik. Jadi kalau saya harus bertanya, wahai tokoh pemakzulan, sebenarnya kalian ini siapa dan pimpinannya siapa? Ayo, kami akan ikut. Tetapi kalau kalian ini nggak jelas tokohnya siapa, pemimpinnya siapa, kami juga harus ikut harus bagaimana begitu. Nah, kami kan bingung juga. Sebaliknya kepada Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, sekali-sekalilah mendengarkan suara rakyat. Tunjukkanlah etika berbangsa dan bernegara ini dengan etika dan tata krama bernegara yang baik. Contoh, sebenarnya Bapak ini masih menjadi kader PDIP atau bukan? Mbok bicara, mbok ngomong. Jangan diem saja, dalam bahasa Jawanya ngelendem saja, diem baik. Saya kira ini menjadi pelajaran terburuk yang pernah diterima oleh anak bangsa ini dari seorang pemimpin bangsa yang sudah dianggap berhasil membangun infrastruktur dan meneruskan pembangunan yang sudah dirintis oleh pemimpin sebelumnya. Tetapi dengan sikap, dengan kelakuan, dan dengan perilaku yang ditunjukkan belakangan ini, kita rakyat ini jadi ragu. Jadi akan menyebut Bapak ini sebagai Bapak apa gitu? Bapak infrastruktur, Bapak proklamasi, Bapak demokrasi, Bapak apa gitu. Jadi kalau Pak Bung Karno kan dikenal sebagai proklamator. Pak Soeharto, Jenderal Soeharto dikenal sebagai Bapak Bapak Pembangunan. Gus Dur dikenal dengan Bapak Demokrasi. Begitu seterusnya. Nah, kepada Pak Joko Widodo ini kami rakyat ini nanti akan mengenang sebagai Bapak apa? Masa Bapak pembohong? Masa Bapak yang tak punya sopan santun? Masa Bapak yang tak tahu diri? Masa Bapak malin kundang dan lain-lain? Yang saya kira kan tidak bagus untuk kenangan generasi penerus nanti. Jadi sekali lagi soal pemakzulan ini, saya kira para penggerak pemakzulan ini mestinya segera benar-benar serius. Ini sepertinya semua itu setengah-setengah. Kalau caranya ibaratnya mau berperang setengah-setengah, maka yang mau diserang juga
nyantai-nyantai saja. Dan itu terbukti kan, Pak Jokowi seperti tidak menganggap gerakan adanya pemakzulan ini. Dan jika ini berlangsung, saya khawatir akan ada gerakan dari rakyat yang tidak terstruktur, yang ngawur, dan justru akan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bertanah air itu. Nah, kalau dalam bahasa ini jadi enggak sih pemakzulan? Pemakzulan dasmu. Mungkin begitu kata Pak Jokowi. Tapi ya begitulah. Moga-moga ini sekedar menjadi pengingat bagi para penggerak pemakzulan, juga pengingat kepada Pak Jokowi. Moga-moga ayolah ini kita segera berbuat sesuatu yang menjadikan negara ini baik-baik saja. Sebab kalau negara kondisinya seperti ini terus akan makin hancur, dan kami rakyat termasuk anak cucu kami nanti yang akan menanggung risikonya. Begitu, saya Peci Miring Ahmad Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.